Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu. Yang saya hormati, yang sangat senior, Bapak Mukhtar Yadi. Yang saya hormati, Dr. James Riyadi, Pak Rektor, dan di belakang saya yang membuat saya grogi ada sepupu-sepupu saya, Pak Sino Saundayang, kemudian Pak Suryadi, mantan menteri, senior-senior saya banyak sekali di sini. Yang saya hormati Bapak Rektor, para Vice Presiden dan Dekan UPH, Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata, para seluruh sivitas akademika UPH yang saya hormati, dan yang saya hormati, saya banggakan para adik-adik saya, anak-anak saya, mahasiswa-mahasiswi UPH yang berbahagia. Selamat siang. Masa siang belum makan itu? Selamat siang. Selamat siang. Itu baru UPH. UPH. Jadi kalau tanya UPH, hebat. UPH. Tepuk tangan dong kayak gitu. Ini sebenarnya karena saya grogi. Pak Suryadi dulu waktu saya masih letnan, beliau dan rem di Serang. Jadi saya takut sama beliau, orangnya penuh dengan disiplin. Waktu saya pertama kali masuk, komandan brigade juga. Jadi luar biasa beliau, sampai sekarang masih aktif. Sebenarnya saya jujur aja Pak James, bahwa saya datang ke sini sebenarnya untuk membuat saya lebih pede. Mengapa demikian? Karena jujur di dalam rumah tangga itu strata akademik saya itu paling rendah. Saya punya anak sama istri saya, stratanya lebih tinggi dari saya dari segi akademik. Jadi kalau mereka bercerita begitu masalah ilmu pengetahuan gitu, saya datang, Papa di sana aja, nggak usah dengerin, kan nggak sampai ilmunya gitu. Ini benar ini. Akhirnya gimana saya caranya, dan peluang ini saya dapatkan. Kalau saya habis ngajar di sini, saya pulang, begitu anak saya ngomong seperti, jangan begitu. Kamu kan cuma mantan mahasiswa UPH kan? Saya sudah dosen UPH. Jadi anak saya lulusan di sini. Jadi saya begitu diminta oleh Pak James untuk ngajar sini, saya bilang saya wajib. Karena anak saya lulusan di sini tahun 2006, jurusan psikologi. Makanya saya nanti kalau anak saya ngomong kayak gitu lagi, kamu kan coba lulusan UPH, saya dosen UPH. Gitu. Saya perkenalkan, nama saya Gatot Nurmantio. Gatot itu diambil pada saat bapak saya berumur 14 tahun, ikut berjuang bersama-sama dengan Pak Jenderal Gatot Subroto sebagai tentara pelajar bapak saya. Kemudian karena Pak Jenderal Gatot Subroto itu sangat karismatik sehingga punya cita-cita, apabila saya punya anak-anak laki pertama, maka saya kasih nama Gatot. Gitu. Kemudian Nurmantio itu karena bapak saya hanya sarjana muda, waktu itu ada sarjana muda, BA tapi tahu beberapa bahasa. Jadi nama Nurmantio itu terdiri dari bahasa Arab, bisa sama bahasa India, bisa bahasa Jawa, yang artinya cahaya, nur. Kemudian Man itu bahasa Inggrisnya laki-laki. Kemudian Tio itu bahasa Chinese-nya adalah 1 juta, setio. Jadi kalau dipanjangkan, Gatot itu adalah 1 juta cahaya laki-laki. Keren kan? Ya. Tapi yang pertama benar, yang nomor 2 hanya saya kalang-kalang saja supaya semuanya ketawa, saya bisa lebih pede lagi. Baik, karena ini di lingkungan sivitas akademika, maka saya akan berbicara tentang memahami ancaman, menjajari jati diri, dan solusi mewujudkan bangsa pemenang Indonesia Raya. Karena di sini di akademisi, maka saya coba untuk
pembuktian teori. Saya akan buktikan teori Thomas Malthus 1798. Malthus mengatakan bahwa percepatan produksi atau percepatan lonjakan penduduk manusia seperti deret ukur dan ketersediaan pangan seperti deret hitung. Apabila dua kurva itu bersinggungan, maka akan terjadi hal yang mengkhawatirkan. Jadi populasi manusia seperti deret ukur, ketersediaan pangan seperti deret hitung. Maka suatu saat apabila tidak kita manage pertumbuhan manusia dan ketersediaan pangan, bisa terjadi kanibalisasi nantinya. Saya akan membuktikan ini, benar apa tidak teori Thomas Malthus. Saya coba teman saya Lawrence Smith dari Inggris yang mengatakan bahwa jumlah penduduk dunia pada tahun 1800 baru 1 miliar. Smith mengatakan seperti itu. Untuk menambah 1 miliar diperlukan waktu 130 tahun. Jadi dari 1 miliar menuju 2 miliar diperlukan waktu 130 tahun. Tetapi aneh bin ajaib, aneh sekali, dari 2 miliar untuk mencapai 3 miliar hanya diperlukan waktu 30 tahun. Jadi pada saat saya lahir jumlah penduduk 3 miliar. Kemudian selanjutnya hanya perlu 15 tahun dan selanjutnya 12 tahun berturut-turut. Bayangkan, yang tadinya menambah 1 miliar perlu 130 tahun, sekarang cuma tinggal 12 tahun. Dan Smith mengatakan bahwa mulai tahun 2011 untuk menambah 1 miliar lagi hanya perlu waktu 6 tahun. Jadi pada tahun 2017, tahun depan, jumlah penduduk sudah 8 miliar. Selamat datang 8 miliar. Mungkin biasa saja jumlah penduduk, biarin saja tambah banyak, nggak ada masalah. Tetapi teori populasi mengatakan bahwa populasi dihadapkan dengan kapasitas bumi. Bumi kita itu hanya mampu mendukung hanya untuk 4 sampai 3 miliar untuk orang hidup normal. Hanya 3 sampai 4 miliar. Lalu wah Panglima ini ngarang-ngarang aja. Apa buktinya? Bahwa sekarang sudah overload, sudah 7 miliar, berarti sudah 4 miliar lebih. Setiap saya menghitung 1.000, 2.000, satu anak meninggal dunia. Setiap 2,1 detik satu anak meninggal dunia. Dan setiap hari ada 41.000 anak lebih meninggal dunia. Ini UNICEF yang bilang. Dan setiap tahun 15 juta anak meninggal dunia. Bukan orang dewasa, anak-anak. Karena kemiskinan, kurang gizi, dan kelaparan. Kesehatan. Satu hari 41.000 anak meninggal dunia lebih. Dan setahun 15 juta anak meninggal dunia. Ini membuktikan bahwa benar-benar daya tampung bumi itu untuk orang hidup normal hanya 3 sampai 4 miliar. Sedangkan sekarang sudah 7 miliar. Jadi teori Thomas Malthus yang 1798 benar. Dan sekarang Pak, saya mau mengambil doktor di sini Pak. Saya akan membuat disertasi. Disertasi saya perubahan latar belakang dan tempat konflik. Kita beralih ke masalah konflik di dunia. Kita sama-sama tahu di Libya, Mesir, Irak, Iran, Kuwait, Syria, Yaman, Kongo, Sudan, Nigeria, semuanya konflik di Arab Spring. Dan semua yang konflik adalah negara-negara penghasil minyak. Libya 1 juta lebih, Mesir 600.000, Irak 3 juta, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah Ukraina. Presiden Barack Obama dalam pidatonya tanggal 28 Agustus 2014 menyampaikan dalam pidatonya, apabila Rusia menyerang Ukraina, maka NATO akan berperang melawan Ukraina. Padahal jauh.
Mengapa? Karena Ukraina sebagai negara pelabuhan juga penghasil minyak terbesar, yaitu 10 juta barel per hari. Maka dapat disimpulkan minimal 70% konflik di dunia sekarang berlatar belakang energi. Sudah bukan ideologi lagi, energi. Saya keliling berdiskusi dengan para guru besar, Pak, tolong Bapak bantah, apakah lebih kecil? Dari beberapa guru besar mengatakan, Pak, lebih dari 70%. Ya, saya katakan minimal 70% konflik dunia berlatar belakang energi. Dan sampai sekarang di Arab Spring masih energi. Bahkan ISIS pun latar belakangnya adalah energi. Mengapa saya katakan demikian? Karena British Petroleum pada 2011 British Petroleum menyampaikan bahwa energi akan habis pada tahun 2056. British Petroleum menyampaikan apabila tidak ditemukan sumber minyak yang signifikan. Tapi British Petroleum juga menyampaikan pada tahun 35 konsumen energi meningkat 41% karena percepatan jumlah penduduk. Naik 40%. Maka kalau kita konversi, minyak habisnya bukan tahun 56, tapi tahun 43. Pada saat itu jumlah penduduk sudah 12,3 miliar. Sudah 3 kali maksimal daya tampung bumi. Dan energi tidak terbarui, tapi tergantikan. Karena energi fosil perlu jutaan tahun. Jadi tidak terbarui tapi tergantikan. Dan ilmu pengetahuan sekarang yang umum adalah dengan energi hayati. Ada energi panas bumi, solar cell segala macam, tapi yang sekarang umum ada digantikan dengan energi hayati atau energi dari tumbuh-tumbuhan. Kita berbicara tentang tumbuh-tumbuhan atau energi hayati, maka tidak bisa tidak kita berbicara masalah ekuator. Mengapa? Karena ekuator mempunyai kesuburan, mempunyai vegetasi sepanjang tahun. Vegetasi itu bisa bercocok tanam sepanjang tahun. Berbicara masalah ekuator, maka ada 3 negara bagian, 3 kelompok negara, yaitu ASEAN, yang paling besar adalah Indonesia, kemudian Afrika Tengah, ada Kongo, ada Pantai Gading, dan Amerika Latin, ada Meksiko, ada Brasil. Mengapa saya katakan demikian? Karena di ekuator mempunyai vegetasi sepanjang tahun, bisa bercocok tanam sepanjang tahun. Contoh gampangnya saja, akasia sebagai bahan baku pulp. Kalau di Indonesia 6 tahun bisa dipanen, tetapi kalau di Eropa perlu waktu 12 tahun. Mengapa demikian? Karena ada masa tidur untuk tanaman. Pada saat musim salju dia tidur, perlu recovery lagi, jadi perlu 12 tahun. Mengapa saya katakan menjelaskan ini? Ini bahayanya. Prediksi tahun 2043 jumlah penduduk 12,3 miliar yang tinggal di luar ekuator, yang kemungkinan besar krisis pangan dan energi serta air, itu 9,8 miliar manusia. Dan yang tinggal di ekuator hanya 2,5 miliar. Dan sudah dipastikan yang 9,8 miliar nanti akan kelaparan, akan kurang energi, dan akan mencari makan di 2,5 miliar. Ketika saya bicara demikian dengan Menteri Pertahanan Amerika, pada saat itu saya masih Pangkostrat, Menteri Pertahanan Malaysia, Panglima, berhenti dulu. Loh, ada apa, Datuk? Saya takut. Kenapa takut, Datuk? Saya takut apabila suatu saat di China terjadi krisis pangan dan energi, kemudian pimpinan Cina, Partai Komunis dan Perdana Menterinya kehilangan akal, maka dikumpulkan masyarakat paling miskin 1 miliar. Dijelaskan bahwa di Malaysia itu adalah tanahnya Cina. Kamu pergi ke sana dan ambil ke sana. Lalu dihubungilah Presiden Vietnam, Presiden Laos,
Kamboja, Thailand, menyampaikan rakyat saya akan lewat kasih makan. Datuk Menteri Pertahanan Malaysia bilang, prajurit saya tidak bisa menahan. Prajurit saya tidak mungkin tega membunuh 1 miliar orang. Saya takut. Ya Datuk, kalau saya tidak takut karena harus nyebrang lautan. Kalau nyebrang lautan tinggal saya bocorin kapalnya, saya potong sapi aja, ikan hiu ke sana, beres, saya bilang gitu. Sangat menakutkan. Ini fakta. Saya menyampaikan ini berdasarkan fakta-fakta percepatan jumlah penduduk. 9,8 miliar akan terjadi krisis dan akan mencari makan di 2,5 miliar di sekitar ekuator, termasuk di Indonesia. Tempat konflik yang tadinya di sini, di Arab Spring, pasti akan berubah menjadi ke tempat ini, di sekitar ekuator, termasuk di negara kita, karena mencari pangan dan energi. Inilah sebenarnya ancaman nyata. Ya, perang masa kini adalah perang energi, ke depan adalah perang ekonomi atau pangan, air dan energi di sekitar ekuator. Dan inilah ancaman nyata kita. Inilah ancaman nyata kita. Dan sekarang sudah mulai terasa. Sekarang sudah terjadi kompetisi global sangat ketat karena ini. Dan peak oil teori mengatakan bahwa turunnya produksi minyak berdampak pada merubah secara drastis gaya hidup dan model bisnis mulai sekarang. Dan terjadilah resesi ekonomi, kemudian stres, depresi ekonomi. Sudah terjadi dan meningkatnya tingkat kejahatan. Jadi termasuk ISIS pun ini berdasarkan peak oil theory. Dan hancurnya tatanan masyarakat. Ini sudah mulai berdampak sekarang. Dan kita lihat pernah terjadi krisis pangan dan kekurangan obat-obatan telah menyebabkan merekotnya angka kejahatan dan pembunuhan di Venezuela. Dalam waktu 12 jam 35.000 orang menyeberang ke Kolombia. Sudah mulai terlihat. Dan ini juga tahun 2015 ada 4 juta orang Syria mengungsi. 4 juta orang Syria ke negara tetangga mengungsi. Dan diperkirakan pada tahun 2020 sekitar 60 juta orang akan berimigrasi dari Afrika Sub-Sahara yang ke Eropa dan Afrika Utara. 60 juta orang sebentar lagi, tidak sampai 4 tahun lagi akan terjadi. Mereka perlu makan, mereka perlu tempat tinggal. 60 juta. Sudah mulai terasa pelanggaran wilayah oleh kapal-kapal Tiongkok yang dikawal oleh Coast Guard. Coast Guard adalah penjaga pantai, jadi itu merupakan pantainya. 3 kali terjadi. Semuanya dikawal oleh Coast Guard di wilayah Natuna, di wilayah zona ekonomi inklusif kita, tetapi juga di irisan landlocked line. Dan keputusan Pengadilan Tetap Arbitrase Internasional 12 Juli menolak klaim Cina atas hak ekonomi di Laut Cina Selatan. Tetapi Presiden Xi Jinping menyatakan kedaulatan wilayah dan hak maritim Cina di laut tidak akan dipengaruhi keputusan dengan cara apapun. Dan Wakil Menlu Liu Qianmin mengatakan bahwa Cina memiliki hak menetapkan zona pertahanan udara. Jadi siapa yang lewat harus laporan, kalau tidak bisa ditembak. Ini sudah terlihat indikasi-indikasi yang saya sampaikan tadi. Mengapa demikian? Kita harus waspada karena Indonesia luar biasa, negara yang terbesar, ya, negara kepulauan terbesar di daerah ekuator. Gambarnya tadi sudah saya jelaskan. Pantainya terpanjang nomor 2 di dunia setelah Kanada, walaupun garam masih impor. Dan luas lautnya 5,8 juta kilometer. Dan Presiden Soekarno pernah mengingatkan, kelak kekayaan alam Indonesia suatu saat nanti akan membuat iri negara-negara di dunia.
Dan Presiden Jokowi pada saat dilantik di Senayan menyampaikan bahwa kaya akan sumber daya alam justru dapat menjadi petaka buat kita semuanya apabila kita tidak waspada. Presiden pertama sudah mengingatkan dan presiden terkini sudah mengingatkan tentang hal ini. Lalu pada tahun 2043, 27 tahun lagi, mungkin yang duduk di sini adalah anak-anak Anda. Bisa jadi seperti itu. Apakah anak cucu kita bisa hidup layak seperti ini? Ini paskibraka tinggal kuliah di sini atau SLTA di sekitar sini. Seperti Anda semuanya, kalau jam kuliah tinggal 20 menit, 15 menit, gunakan pet, WA, BBM. Habis ini kita kemana ya? Yuk kita ngopi dulu di Starbucks. Kita makan di sekitar sini, steak, atau kita main game, atau ngejar Pokemon, atau fitness, atau olahraga, atau kepustakaan, atau belajar bareng. Banyak sekali pilihan, bahkan bingung. Benar kan? Benar gak? Semuanya ada di sini. Benar gak? Tetapi kalau kita tidak waspada, anak-anakmu nanti seperti ini, lebih mudah berkerut, menangis, nanti mau makan apa? Kalau ini, kita mau apa nanti? Mau main apa aja bisa, mau makan aja apa aja bisa. Tetapi kalau kita tidak waspada, kita tidak bersemangat, kita tidak mengejar cita-cita, ini yang terjadi. Mari kita diskusi sejenak. Belajar jadi presiden, sanggup? Sanggup gak jadi presiden? Halo? Menghadapi jumlah penduduk yang semakin banyak, saya anggap Anda semuanya adalah presiden, tapi bukan presiden Republik Indonesia, tapi presiden yang akan krisis pangan dan energi yang 9,8 miliar tadi, bukan Indonesia, ya. Jumlah pendudukmu semakin banyak, energi semakin menipis, Bapak Presiden dan Ibu Presiden, pangan dan air semakin terbatas, dan Anda sebagai Presiden negara non-ekuator, negara yang krisis tersebut, yang energi dan pangannya semakin menipis atau mengalami krisis, melihat Indonesia begitu indah, menjanjikan pendudukmu, apa yang kamu lakukan terhadap Indonesia? Silakan angkat tangan. Bukan presiden Indonesia ya, presiden yang bakalan krisis pangan dan air di negara luar Indonesia. Apa yang kamu lakukan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia? Ya, silakan. Ada mic? Kalau tidak ada, teriak aja. Ya, tepuk tangan Mr. Presiden. Oke, menurut saya sih ada dua skenario yang bisa terjadi. Yang pertama, ya bisa best case skenario atau worst case skenario. Kalau mau dimulai dari mana Pak? Mau worst case skenario atau best case? Oh, terserah. Kamu presiden kok tanya sama saya. Oke, saya mendingan mulai dalam good news dulu. Oke, kalau best case, nah saya akan menggunakan APBD buat memperbanyakkan produksi yang ada di negara maju. Kayak contohnya kita bangun greenhouse biar bisa terus menerus terjadi tiap tahun. Itu best case skenario. Nah, tapi worst case skenario, nah karena keadaan sudah karena plus pemanasan global yang dimana membuat cuaca menjadi lebih ekstrim di daerah yang non ekuador, lalu jadi tanaman nggak bisa ditumbuhi, maka mohon maaf kita harus invasi negara Indonesia agar warga kita bisa bertahan hidup. Ya, tepuk tangan. Kamu akan berhadapan dengan saya. Kamu akan berhadapan dengan saya. Apa? Kamu akan berhadapan dengan saya karena invasi saya kan? Oke. Ya, duduk.
Tepuk tangan dulu. Mana Miss Presiden? Ayo, siapa lagi? Mana? Iya, silakan. Silakan. Cek. Ya. Terima kasih untuk Bapak atas kesempatannya, Pak. Saya akan membangun kerjasama dengan Indonesia. Latar belakangi oleh karena revolusi hijau, kami akan berusaha untuk membangun rumah hijau, meminta bibit-bibit terbaik dari Indonesia, dan menjalin kerjasama yang dimulai dari sekarang untuk masa depan kami. Iya, tepuk tangan. Silakan. Ada? Mana? Ya itu. Cek. Mana tadi? Iya silakan. Habis itu belakang, yang wanita belakang ya, yang paling belakang. Ya silakan. Udah silakan. Cek. Ya, kalau solusi saya, karena pertama kita menghadapi jumlah penduduk yang semakin banyak, solusi pertama adalah mendidik masyarakat dulu untuk menjalankan program keluarga berencana lebih jauh lagi. Untuk memperlambat pertumbuhan populasi di Indonesia dulu, agar supaya nanti diaturnya bisa menjadi lebih baik. Kedua, karena krisis yang akan kita alami itu kan energi dan pangan. Sedangkan kalau di Indonesia pun itu, kata petani aja itu image-nya itu hanya orang-orang miskin, kampungan dan lain-lain. Kalau begitu, ingat ya, Anda bukan presiden Indonesia, tapi presiden negara di luar Indonesia. Melihat Indonesia yang kaya dan kamu krisis, apa yang kamu lakukan terhadap Indonesia? kalau bagaimana Pak? Jadi kamu bukan presiden Indonesia, tapi presiden yang negaramu akan mengalami krisis pangan dan energi. Melihat Indonesia begitu kaya, apa yang kamu lakukan terhadap Indonesia? Ya, kalau ya pertama itu memang tetap saya akan lakukan, karena otomatis negara saya pun harus diselesaikan dulu masalah populasinya supaya nanti bisa diatur lebih baik. Ya. Kalau yang kedua, kita bisa lakukan kerjasama ekonomi. Kita bisa membangun, kita bisa membeli saham-saham perusahaan dari perusahaan-perusahaan greenhouse. Kita bisa membangun pertanian kita sendiri dengan memaksa dan mengencourage pengusaha-pengusaha agriculture kita untuk membangun bisnis kita di sana. Oke, supaya ya. bisa mengambil. Oke. Kamu dari fakultas apa? HI. Oh, oke. Tepuk tangan. Ya, belakang. Tadi ada wanita yang angkat tangan tadi. Ibu Presiden. Mana ceweknya? Mana ceweknya? Ada Pak, ada Mana? Pak. Mana? Bapak. Cik. Ya, nama saya Marcel Ezra Setiawan. Oh ya. Belakang dulu sebentar ya. Salam dulu. Terima kasih untuk Ya. kesempatan yang diberikan. Saya Christopher Doringkon dari TC dari Sulawesi Utara. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya pernah membaca program dari NUDP dan saya mengkaji setiap program yang dicanangkan oleh NUDP. Ada 16 program dan saya ketika saya menjadi presiden, saya akan menerapkan setiap program. Ada 16 program. Ada beberapa program yang saya hafal adalah quality education, high healthy, dan green energy. Dan saya mengkaji dan semua 16 programnya bertujuan untuk agar supaya anak dan cucu kita bisa hidup layak, mendapatkan akses energi, water atau air yang bersih, dan akan menyeimbangkan sumber alam dan kependudukan yang semakin tinggi. Terima Oke, kasih. terima kasih. Silakan tadi. Nama saya Marcel Ezra Setiawan. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. Saya jika jadi presiden dari negara tersebut, saya tidak akan menyerang Indonesia karena saya tahu negara Indonesia memiliki tentara yang sangat luar biasa. Dan saya sangat yakin itu. Sekalipun Amerika pun menyerang Indonesia, saya yakin Indonesia pasti bisa menang. Saya yakin itu, karena Amerika cuma punya banyak peralatan tempur yang lebih canggih, tapi tidak punya SDM yang memadai seperti Indonesia. Prajurit Indonesia adalah yang terbaik. Kan menjalin kerjasama mulai dari sekarang, yaitu Indonesia banyak
kurangnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu masih kurang. Dan saya sebagai negara yang maju, seperti negara-negara Eropa, akan laksanakan rencana kerjasama melalui berbagai sektor, sehingga pada saat masa yang akan datang, orang Indonesia akan bekerja sama dengan kita dengan mengekspor pangan-pangan yang ada di Indonesia terhadap negara-negara maju. Oke, terima kasih. Ya. Mana ceweknya? Mana ceweknya? Mana ceweknya? Tunggu dulu. Masa nggak ada ibu presiden di sini? Mau jadi ibu rumah tangga aja? Mana? Bukan, itu laki-laki, cowok. Yang cewek mana yang cewek? Mana? Mana berdiri? Yang cewek berdiri. Ya itu, ya. Ya dioper-oper aja, ya. Ya silakan. Saya Intan Sucitra Sima dari FON 2015. Kalau saya jadi presiden luar negeri yang menghadapi masalah seperti itu, saya tentunya masalah ini kan kita sudah tahu jadi dari jauh-jauh hari. Jadi saya akan mempersiapkan, saya akan menjalin hubungan kerjasama dengan Indonesia. Dan kalau misalnya Indonesia tidak menerima hubungan kerjasama itu, ya terpaksa saya akan ya melakukan dengan cara mengandalkan tentara misalnya, karena berbeda dengan yang tadi. Kalau menurut saya ya meskipun saya orang Indonesia, kita tahu mungkin tentara-tentara luar kalau lawan sama tentara Indonesia mungkin akan menang negara yang luar. Jadi saran juga, ini bisa jadi saran buat kita, jadi perbaikan buat kita. Kita tahu, ya mana tahu kan situasi seperti ini akan terjadi. Ya bener aja, wong dia presiden kok mau nyerang kita, boleh-boleh aja. Ya saya akan melakukan hal itu. Pelajaran buat kita harus memperbaiki sistem keamanan di Indonesia dan pertahanan di Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Presiden. Bayangin presidennya wanita berani nyerang kok, gimana sih? Bentar, mana lagi? Ya ini dia. Cek. Saya Pak. Habis itu yang sana. Cek. Ya, habis itu yang belakangnya lagi. Selamat siang, saya Yuliana Ihalau dari Manajemen 2016. Jadi untuk menghadapi 2043, menurut saya dengan sepengetahuan saya, masyarakat ekonomi Asia dimulai laksanakan sejak tahun ini. Jadi menurut saya dengan menghadapi 2043, bagaimana negara-negara dari Asia turut ikut serta dari MEA ini sehingga dapat mempersiapkan untuk 2043 ini. Jadi ada kerjasama atau relasi di Indonesia yang sudah dibangun sejak tahun ini, bukan sebelum 2043 saja. Kerjasama ya, oke. Ya. Yang belakang sana. Ya, yang depan dulu terus baru belakang, silakan. Kayak gitu Pak, gitu woy. Enggak, jadi beatbox. Beatbox. Halo? Ya, Apa juga sebentar ya? Iya Pak, iya ditunggu Pak. Perkenalkan, nama saya Nazareta Angel dari jurusan Bioteknologi Fakultas Sains and Teknologi. Kalau misalkan saya jadi presiden suatu negara yang sedang krisis air atau enggak krisis energi, saya melihat Indonesia itu akan mengajak bekerja sama kepada pemudanya. Saya akan memberikan beasiswa pada pemuda-pemuda Indonesia yang akan bekerja di negara saya bersama pemuda-pemuda dan juga para ahli untuk bagaimana caranya kami mengatasi krisis air ini dan krisis energi yang terjadi di negara kita. Nah, sehingga jadi di antara dua negara tidak ada kerugian satu sama lain. Jadi, Oke, terima kasih. Anda orang baik. Belakangnya lagi ada tadi? Ya. Selamat pagi, saya Jessica dari jurusan Teknologi Pangan. Iya, apabila nanti saya
dipilih sebagai presiden negara-negara yang mengalami krisis. Yang pertama, karena saya memang berkecimpung di bagian pangan, saya akan mengumpulkan seluruh negara yang berada di bagian non-ekuator dan berdiskusi untuk pangan apa saja yang pantas untuk menggantikan selain nasi. Kemudian setelah kita menemukan pangan yang pantas untuk kita gunakan sebagai bahan makanan pokok, kita akan membudidayakannya dari tahun ke tahun sebelum menuju tahun 2043. Kemudian setelah makanan tersebut sudah mulai dibudidayakan, maka setiap negara akan mudah untuk menemukan makanan dan tidak mengalami krisis. Oke, terima kasih. Terakhir, silakan. Saya terakhir. Ya, Terakhir ya Pak. Ya, habis itu depannya boleh. Ya, selamat pagi Bapak Panglima. Saya Kaisar Ivan dari Fakultas Hukum. Menurut saya semua opini yang diberikan oleh teman-teman tadi itu menurut saya kurang pas. Karena permasalahan yang ditanyakan oleh Bapak Panglima sendiri, kita sebagai negara, saya sebagai presiden negara non-ekuator yang mengalami energi dan pangan yang sangat menipis di tahun 2043, menurut saya untuk membangun, seperti ada yang bilang membangun greenhouse itu sangat tidak penting karena memakan waktu yang sangat banyak untuk membangun itu. Karena menurut saya Indonesia atau negara-negara lain pun sudah punya greenhouse sendiri yang tinggal saja sedikit dikembangkan oleh sumber daya manusia yang terdidik. Jadi menurut saya itu tidak terlalu penting. Jadi saya sebagai negara non-ekuator menyumbangkan tenaga atau pengajar yang baik untuk menjadikan negara Indonesia mempunyai sumber daya manusia yang terdidik untuk bisa mengembangkan semua baik pangan, greenhouse, baik semua teknisi dan semuanya agar bisa negara Indonesia mencukupi semua negara energi pangan dari semua negara yang membutuhkan energi dan pangannya. Oke, terima kasih. Ya, terakhir depannya. Ya, terakhir. Oh ya, bolehlah terakhir sana nanti. Ya, ini, silakan. Selamat siang Pak, terima kasih buat kesempatannya. Saya dari Fakultas Hukum. Wah, hukum. Ide saya nggak beda jauh sistemnya sama dia. Pokoknya kan saya adalah presiden dari negara yang non-ekuator dan biasanya negara-negara non-ekuator itu lebih maju. Jadi kita udah punya teknologi, kita punya uang. Kenapa kita nggak supply buat Indonesia dan negara-negara ekuator supaya kita bisa kasih mereka teknologi yang lebih bagus supaya nanti pertumbuhan tanaman-tanaman yang lebih cepat dan sebagainya supaya kita bisa bikin mereka bisa mencukupi dengan daerah yang cuma segitu, mereka bisa mencukupi seluruh dunia gitu. Kita supply teknologi, kita supply uang, kita supply teknisi-teknisi yang baik buat ngajarin orang Indonesia supaya kita bisa bikin teknologi, bisa kasih makan kita semua. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Terakhir. Terima kasih. Nama saya Elizabeth Wulan Kaide dari Teachers College. Baik, jika saya menjadi presiden di negara Ekuador, maka yang akan saya lakukan yaitu menggali potensi negara saya sendiri karena saya yakin baik negara Indonesia maupun negara saya sendiri memiliki potensi yang berbeda yang bisa menunjang satu dengan yang lain. Yang kedua, jika hal ini masih belum bisa tercapai, maka akan mengadakan kerjasama dengan negara Indonesia. Masalahnya Pak, dalam beberapa tahun ke depan, apakah krisis energi dan pangan menjadi masalah utamanya? Menurut saya yang menjadi masalah utama yaitu krisis integritas. Karena kita ketahui bersama justru di beberapa tahun ini yang menjadi perampasan hak orang lain yang menjadi krisis utama yang membuat banyak negara-negara mengalami krisis ekonomi yang menjadi peperangan di mana-mana. Oke, terima kasih. Solusi yang utama yang harus dilakukan yaitu lewat pendidikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, terakhir. Rupanya kamu primadona di situ ya. My name is Jean Rainer Guzwadi from Faculty of Medicine. My opinion would be instead of looking for countries to attack, I would invest in the technology that the developed countries have. There's a lot of space in that country. I was from the UK. They have a lot of space to be able to hold buildings that can sustain and support
greenhouses themselves with many floors that can provide enough food and energy for the people over there. And with developed countries, their population doesn't increase as high as anywhere else. Oke, thank you. Ya, tepuk tangan semuanya. Pak. Tepuk tangan untuk Presiden semuanya. Pak, arah jam 2, Pak. Pak. Ya, sudah. Paling terakhir sekali. Terima kasih, Udah. Mic-nya bawa lagi semua sini. Ya, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya telah diberikan ke suara saya. Nerve-wracking banget. Jadi dari yang tadi saya dengar itu semuanya lebih yang complicated, yang udah greenhouse gini-gini. Tapi menurut saya kalau misalkan saya boleh memberi pendapat. Loh, kamu presiden ya, putuskan saja, nggak usah pendapat. Kalau misalnya saya presiden, saya akan lebih memikirkan tentang masyarakat yang lebih sederhana ya, yang lebih kekurangan. Mereka kan tidak dapat membeli, ada yang tidak mampu untuk membeli barang-barang yang dari greenhouse atau semacamnya. Mungkin saya akan memberikan mereka masukan agar untuk menanam satu pohon, satu rumah. So, one house, at least one tree. Itu untuk mungkin untuk kedepannya itu bukan hanya makanan dan minuman saja, tetapi kalau untuk udara segar juga mungkin lebih kekurangan. Jadi kalau mungkin one house, one tree, at least tree-nya itu juga akan berbuah, tetapi kalau berbuahnya kan itu kan akan lebih lama, kan tree-nya kan grow dulu. Jadi saya kan tidak secepat itu kalau misalnya menjadi presiden. Jadi mungkin lebih secepatnya untuk dikembangkan. Oke, iya. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Baik, cukup karena saya dibatasi oleh waktu juga. Tapi dari semua yang disampaikan, tepuk tangan untuk semuanya. Jadi tadi sebelum saya ke sini, saya sempat kemarin bertemu dengan Pak Tito, Kapolri. Pak Tito pesan sama saya, Pak Panglima tolong dicek itu mahasiswa yang kemungkinan mempunyai bibit-bibit untuk merongrong bangsa Indonesia itu siapa-siapa saja. Laporkan sama saya supaya saya bisa mengadakan pengamatan, gitu Pak. Dan tadi sudah saya rekam semuanya, ya. Ini adalah orang-orang yang akan mengacau bangsa Indonesia ini tadi. Jadi sudah masuk dalam list saya. Kemudian nanti saya tinggal kasihkan CD-nya saja kepada Pak Tito. Tetapi kalau kita damai, boleh aja kita damai. Baik. Inilah sebenarnya yang akan kita hadapi. Dan mulai sekarang sudah mulai berjalan. Saya sudah keliling-keliling, ada 35 universitas, bahkan Lemhanas juga sudah. Saya mengajakkan diskusi, dan ini kata mereka, pada tanggal 7 Maret 2014, ya 7 Maret 2014, mahasiswa-mahasiswa menyampaikan apabila saya jadi presiden, saya akan membeli dan menguasai media massa untuk melakukan pembentukan opini, menciptakan rekayasa sosial, serta kegaduhan di masyarakat. Coba saya mencoba menyanyikan iklan, ya. Tolong diingat iklan apa ini? La 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 la. Ada yang tahu? Ya, iklan apa? Ya? Itu iklannya apa? Iklannya iklan apa? Gambarnya apa iklannya? Iklan apa? Rokok. Iklan apa? Di sana?
La 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 la. Ya, apa? Apa? Iklan rokok Long Beach, Pak. Rokok Long Beach. Iya. Ya, betul, tepuk tangan. Betul, betul. Gambar itu, tapi itu videonya tentang lagi mijet-mijet gitu. Ya, lagi mijet-mijet. Di pantai ya, lagi mijet-mijet pantai ya. Iya, Pak. Ya. Dia ini lagi sebenarnya pas akhir iklannya baru ketahuan dia itu tukang pizza yang lagi ngaduk adonan. Ya. Terus pernah lihat rokoknya nggak yang jualan? Ya dari iklannya, Pak. Ya, ya, terima kasih. Tepuk tangan. Saya pikir di sini banyak pakar media. Iklan itu ditayangkan kurang lebih 8-9 tahun yang lalu. Saya berbicara seperti ini, lala tidak sampai 2 menit sudah ada yang bisa jawab langsung. Long Beach, rokok, gambarnya orang pijat. Jadi kalau teori media sudah 8 tahun yang lalu iklan tersebut, tetapi dalam waktu 2 menit orang sudah bisa menebak, berarti iklan tersebut ditayangkan dalam prime time, ditayangkan pada saat pemirsanya paling banyak, ratingnya paling tinggi dan paling mahal. Dan itu bukan satu media, pasti beberapa media sama, dia bayar ke beberapa media. Tapi aneh, sungguh aneh. Saya tanya, pasti belum pernah satupun yang merokok rokok itu apa tahu dijualnya di mana. Tidak ada yang tahu. Kalau dari teori apapun juga tidak mungkin seorang yang akan mengiklankan sesuatu produk, tetapi produknya tidak dijual. Kalau kita flashback lagi, zaman-zaman itu zaman-zaman media-media baru mulai tumbuh. Dan mereka mengatakan, saya akan naruh iklan di tempat yang paling mahal. Saya hanya minta setiap 10 menit tolong ditayangkan. Ada kejadian kecelakaan, perkelahian, ribut-ribut, bencana alam, pembunuhan, dilihatkan. Bahkan pada saat itu darah pun dilihatkan. Sekarang sudah mulai ditutupi. Ini adalah proses rekayasa sosial. Karena bagaimanapun juga dia mengatakan nggak salah, agar TV-mu lebih maju, iklan saya lebih terkenal lagi, maka tolong. Maka kalau kita ingat flashback ke belakang 3-4 tahun lagi yang lalu, setiap 10 menit kita di depan TV pasti ada tayangan itu, entah tayangan entah running tag perkelahian, sampai akhirnya biasa kita melihat TV, pembunuhan biasa, perkelahian biasa, ribut-ribut menjelek-jelekan orang lain biasa. Sekarang udah biasa, lihat darah biasa. Ini adalah rekayasa sosial, merubah masyarakat Indonesia yang santun, sopan, sabar, berbudi pekerti, menghargai orang yang lebih tua, berubah. Tiba-tiba terjadi peristiwa mangkok merah di Kalimantan Barat, pembunuhan dengan cara sadis. Terjadilah peristiwa di Ambon, yang mengatakan pela gandong saudara tetapi saling bunuh. Ini semuanya dilakukan lewat media, rekayasa sosial. Seperti kita waktu kecil motong ayam takut, enggak apa-apa dek, potong aja. Lama-lama begitu dewasa kita potong sendiri, kita masak sendiri, kita makan sendiri. Selanjutnya mengadu domba antara TNI dan Polri. Tahun-tahun sebelumnya sering terjadi perkelahian itu. Tujuannya adalah untuk agar aparat keamanan ribut sendiri sehingga mengganggu stabilitas nasional. Mencari dan menciptakan kader-kader potensial di Indonesia sedini mungkin sehingga berpihak dan dapat dikendalikan oleh negara asing. Bukan cuma mahasiswa, tentara pun yang sekolah di negara asing pasti direkrut. Pasti direkrut. Saya punya bukti-buktinya. Menciptakan benturan antara lembaga penegak hukum, Polri dan KPK, serta menimbulkan konflik memecah belah parpol. 7 Maret 2014 dan kejadian pada tahun 2015. Investasi besar-besaran ke Indonesia, mengeksploitasi sumber daya alamnya dan menjadikan Indonesia sebagai pasar untuk menjual produk asing. Percaya tidak?
Kalau tidak percaya, lihat yang ada di tubuhmu. Lihat yang ada di tubuhmu. Entah lipstick, entah eyeshadow, entah HP, entah jam, entah celana, entah baju, pasti ada produk asing di dalam tubuhmu. Menghancurkan generasi muda Indonesia melalui berbagai budaya negatif, konsumtif, judi online, seks bebas, narkoba. Menyuap pembuat undang-undang. Menyuap pembuat undang-undang. Loh, kok gimana cara menyuapnya, saya tanya kepada mahasiswa. Bapak lihat aja deh Pak, apakah ada undang-undang yang dibuat tanpa biaya? Ini dikatakan oleh para mahasiswa. Dan UPH memperbanyak anggaran untuk meningkatkan sumber daya negara non-ekuator, invasi ke Indonesia, membangun kerjasama dengan Indonesia di berbagai sektor, mengendalikan jumlah penduduk di negara non-ekuator, memberikan beasiswa kepada para pemuda Indonesia dalam rangka kerjasama kedua negara, bekerjasama dengan negara-negara non-ekuator lainnya dalam rangka menemukan produksi pangan alternatif, menyumbangkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dari negara non-ekuator untuk meningkatkan produk sumber daya alam, menyumbangkan teknologi yang lebih baik ke Indonesia, menggali potensi sumber daya sendiri, investasi teknologi dan potensi lain di Indonesia, mengembangkan program penghijauan satu pohon satu rumah. Ini yang disampaikan oleh semua presiden-presiden dari UPH. Tepuk tangan. Jadi ini semua sudah berlangsung di Indonesia, tinggal invasi aja yang belum. Ya, sudah terjadi semua di Indonesia. Ini yang dikatakan proxy war atau perang dari berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak bisa terlihat siapa lawan siapa kawan, tapi yang jelas pasti dilakukan oleh non-state actor tetapi dikendalikan oleh state. Proxy war di Indonesia ya ada. Proxy war ada di Indonesia dan Indonesia pernah kalah dengan proxy war. Lepasnya Timor Timur, karena di situ ada Greater Sunrise atau celah timur yang mengandung minyak begitu besar, di mana pada saat Sanana jadi perdana menteri dibuat perjanjian yang cenderung merugikan Timor Leste, yang berdampak Timor Leste tidak begitu banyak menikmati itu. Dan tahun ini pada bulan Mei demonstrasi besar-besaran mahasiswa di sana karena kecenderungan perjanjian yang tidak seimbang. Demonstrasi buruh di mana-mana mengajukan tuntutan dengan cara intimidasi, yang tidak demo pun dipaksa demo. Sehingga para investor bingung, setiap tahun ada demo pasti ada kenaikan upah minimum. Tidak bisa menentukan bagaimana cost-nya itu. Sehingga ada yang tutup. Pada 2013, 19 perusahaan Jabodetabek gulung tikar akibat demo dan ribuan buruh harus di PHK. Penyalahgunaan narkoba. Tahun 2016, 5,1 juta penduduk Indonesia atau 2% penduduk Indonesia menyalahgunakan narkoba. 15.000 jiwa meninggal setiap tahun. Sejarah teror yang ada di Indonesia, teroris di Indonesia sejak adanya Indonesia tidak mencapai 15.000, tetapi narkoba membunuh 15.000 setiap tahun penduduk Indonesia. Indonesia sudah mengalami perang candu. Ini waspada. Sangat berbahaya melalui teroris. Tujuannya adalah lost generation, akan membuat agar Indonesia menjadi generasi OON, generasi yang tidak berkualitas. Kita lanjutkan. Dalam 3 tahun setidaknya terjadi 22 kasus pembakaran fasilitas kampus oleh mahasiswa. Yang mendaftar di UPH berapa orang Pak? Semuanya Pak? Yang mendaftar Pak, bukan yang diterima. Ya kan? Yang mendaftar puluhan ribu, yang diterima di sini hanya 15.000. Di Universitas Brawijaya mendaftar 250.000, yang diterima hanya 12.500, tidak sampai 6%. Banyak sekali penduduk teman-teman kamu yang ingin kuliah tidak punya kesempatan karena tempatnya terbatas. Hanya 5% saja yang bisa kuliah.
Rata-rata 5%. Saya cek kemarin di ITS sama, di UI sama, hanya 5% yang diterima. Yang 95% tidak diterima. Tetapi aneh bin ajaib. Dalam 3 tahun setidaknya terjadi 22 kasus pembakaran fasilitas kampus oleh mahasiswa. Mahasiswa yang setengah mati masuk kampus, berusaha bisa kuliah, membakar kampusnya sendiri. Setiap tahun rata-rata 7 kejadian pembakaran kampus oleh mahasiswa. Saya mencoba mencari di berbagai link, website, email segala macam. Saya minta tolong teman-teman. Belum pernah satu pun di dunia ini pasien rumah sakit jiwa membakar rumah sakitnya. Iya, belum ada. Tidak ada satupun. Tetapi mahasiswa membakar kampusnya sudah 22 kasus. Siapa yang mahasiswa, siapa yang sakit jiwa? Ini luar biasa. Semuanya pasti ada invisible hand, tangan-tangan yang tidak terlihat, yang mendesain, membentuk opini agar tumbuh kebencian, saling tuduh, ketagihan bertengkar, saling bunuh. Pasti didesain dari luar karena kekayaan alam Indonesia. Ini yang harus kita sama-sama waspadai. Lalu pertanyaan, bagaimana cara mengatasinya? Kita punya modal, kita punya geografi, kita punya demografi. Geografi kita punya tanah, kita punya laut. Maka kita harus, apa yang disampaikan oleh adik-adik sekalian, kita harus menjadi agraris dengan memanfaatkan energi yang kita miliki. Dan lautnya kita harus menjadi maritim yang memanfaatkan permukaan, dalam, dasar, dan pantai. Dan semua dikelola bersama-sama rakyat dan untuk rakyat. Kita punya demografi, kita punya kearifan lokal berdasarkan sejarah. Dulu kita punya di Sumatera Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya sampai ke Selat Malaka, sampai ke Thailand. Bahkan yang menarik koin kolektor di Selat Malaka adalah Kerajaan Sriwijaya. Lalu tiba-tiba ada Wangsa Sailendra, rakyat dari Sriwijaya, hijrah ke Jawa mendirikan Kerajaan Mataram kuno. Raja Sriwijaya tidak senang ada Kerajaan Mataram kuno dan menyerang. Maka yang di sekitar Selat Malaka ditarik semuanya untuk menyerang di Jawa, berhasil. Tapi Selat Malaka karena kosong, maka diisi oleh Kerajaan Cholamandala dari India Selatan. Dan Kerajaan Sriwijaya hancur, bukan dari luar tapi dari dalam. Majapahit sama, sampai ke Jepang bahkan situsnya ada, sampai ke Thailand. Tetapi Kerajaan Majapahit yang besar pada saat Raja Wijaya mangkat, anaknya Ratu Kusuma Wardani diangkat sebagai Ratu Majapahit. Anaknya Selir yang laki-laki, Raden Wirabumi, tidak terima. Akhirnya kelompok Wirabumi dan ratunya bertempur habis-habisan. Akhirnya Majapahit hancur pun bukan dari luar. Kita pernah berjuang 250 tahun tanpa ada hasil. Ada Tut Nyadin, Tengku Umar, ada Sisingamaraja, ada Tuanku Imam Bonjol, ada Pangeran Diponegoro, ada Pangeran Hasanuddin Antasari, dan Kapiten Patimura, dan seterusnya. Berjuang tidak punya hasil 250 tahun karena bersifat kedaerahan. Tiba-tiba ada Dr. Sutomo yang mencetuskan Budi Utomo, menyatukan semua pemuda. Pada tahun 28 berhasil menyatukan dengan Sumpah Pemuda. Satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air Indonesia. Akhirnya muncullah energi sosial merdeka atau mati. Para pemudanya bersatu dan hanya memerlukan 17 tahun berjuang untuk merdeka. Luar biasa energi sosial kita, kearifan lokal kita. Dan ini semua adalah para pemudanya yang bersatu. Karena pemuda yang bersatu maka kita bisa merdeka. Tepuk tangan pemuda. Perlu penguatan masyarakat adat dan revolusi mental. Kita punya Pancasila. Luar biasa Pancasila. Karena kita negara berbagai suku agama, maka cara beragama adalah berketuhanan yang Maha Esa. Semua yang menyembah kepada Tuhan boleh hidup di Indonesia. Dan cara berinteraksi dengan sesama manusia, karena kita adalah keturunan patriot semuanya. Kita adalah bangsa-bangsa patriot. Di darahmu mengalir darah patriot.
Karena dari Sabang Merauke tidak ada satupun yang tidak punya tarian perang dan tidak punya senjata. Hanya di Aceh renjong kecil, makin ke timur makin besar. Maka harus memperlakukan manusia dengan cara adil dan beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kita berbagai suku, ras dan berbagai kerajaan, berbagai warna kulit, bentuk rambut, maka cara bernegaranya adalah persatuan Indonesia. Dan cara berdemokrasinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebiasaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan, bukan sistem voting. Kalau kita ingin mencapai tujuan, maka sila pertama, kedua, ketiga, keempat harus kita lakukan secara konsisten dan konsekuen, tidak menyimpang. Akhirnya kalau itu tercapai, maka tujuan nasional, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa tercapai. Ini semuanya harus revolusi mental, dan peran generasi muda sangat signifikan untuk meningkatkan revolusi mental dengan rangka gotong royong dan bisa mewujudkan kesejahteraan. Lalu apa solusinya? Indonesia harus menjadi negara agraris, maritim dan industri. Ini harus, karena kita punya potensi ini. Tetapi untuk melaksanakannya semuanya harus aman. Kita bersyukur Indonesia negara yang aman. Solusinya adalah para elit harus bersatu bersama pemerintah dan jangan hanya berwacana apalagi saling menyerang, bahkan menjadikan pemerintah. Dan jangan lagi ada egosentris. Seharusnya utamakan berkarya serta hanya untuk negara kesatuan Republik Indonesia, dan motornya adalah pemuda Anda semuanya. Ini juga pemuda. Mahasiswa adalah agen perubahan. Sejak proklamasi kemerdekaan sampai reformasi, semua motornya ada pemuda. Dan pemuda selalu di depan dan berperan penting dalam setiap sejarah Indonesia. Anda adalah pemuda. Kenal dengan ini? Pemuda juga ini. Ada pelaku bom Marriott, pemuda juga. Kalau ini pasti kenal nih, pemuda juga ini. Koruptor, pemuda juga, tapi banyak pemuda yang oke. Ini dia pemuda yang oke. Ini juga hebat. Himawan Wicaksono, absolute winner Olimpiade Fisika Asia 2013. Ini juga hebat, seorang profesor ya, Joni Setiawan di Jerman yang menemukan 8 planet tata surya yang lainnya. Profesor muda. Ini apa? PBB yang merancang adalah orang Indonesia, Chris Lesmana. Ini kenal? Siapa? Lady Gaga. Pakaiannya selalu dia menggunakan pakaian desainer dari Indonesia. Tek Shafiro. Yang cowok pasti kenal ini nih. Kenal gak? Siapa? Paris Hilton. Selalu menggunakan tas dengan menggunakan tas bakteria. Ini yang buat juga orang Indonesia, Nen Sigo. Peraih 4 medali emas World Junior Kadet BKF yang kemarin dilakukan tahun kemarin, kita memperoleh medali emas dari 95 negara. Sesho Tagalum dari DKI, Farid Karim dari NTB, Ahmad Sigi Yuda dari NTB, Muhammad Fafi Sanusi dari Sumut, Ricardo Aguilera, Sean ini pada kejuaraan Malaysia dan Thailand yang menempati posisi nomor 2. Anda adalah mahasiswa, adalah pelajar paling tinggi stratanya, orang terpelajar yang paling besar, paling tinggi.
maka harus menggunakan pelajar dengan derajat paling tinggi dibandingkan pelajar lainnya, maka harus menggunakan akal, pikiran, dan hati nurani. Dalam setiap bertindak harus menggunakan akal, pikiran, dan hati nurani. Makanya di sini tidak pernah ada yang demo, benar Pak ya? Karena semuanya menggunakan akal pikiran. Ngapain kita demo? Lebih baik kita meraih mimpi setinggi-tingginya. Tepuk tangan untuk UPH. Karena Anda adalah tatanan, pengawal tatanan masyarakat. Ingat, tugas utama kalian adalah belajar untuk meraih cita-cita. Yang mau jadi dokter ada di sini? Mau jadi dokter apa? Angkat tangan. Apa cita-citamu? Mau jadi dokter? Tapi apa cita-citamu? Cita-citamu apa? Kuliah di sini cita-citamu apa? Dokter. Coba angkat tangan satu orang. Dokter apa? Angkat tangan. Mau jadi apa? Ya kasihkan aja, siapa aja silakan. Ayo. Ditanya mau jadi apa aja kok takutnya, berdiri. Iya. Mau jadi dokter spesialis kandungan. Dokter spesialis kandungan. Tepuk tangan. Yang biru ini sebelahnya apa ini? Dari mana nih? Sebelahnya persis. Ya itu. Stop. Itu. Apa jadi kamu? Angkat tangan. I want to be a teacher. I want to be a teacher. Oke. Dia guru ya. Satu lagi depannya. Depannya lagi yang beda pita lagi nih. Ya. Saya ingin jadi pengusaha sukses seperti Pak James Riyadi. Iya, tepuk tangan. Yang kuning nih, kuning. Apa ceritamu? Itu tuh kasih. Silakan bicara aja. Ayo bicara aja. Ya. Sendiri. Saya mau jadi pramugari. Jadi apa? Pramugari. Pramugari, ya. Ya. Ya duduk. Jadi dokter, jadi guru, jadi pramugari. Kalau cuma mau jadi dokter kandungan, mau jadi guru, mau jadi pramugari, ngapain kamu kuliah di UPH? Keluar aja dari UPH. Iya betul. Jadi harusnya yang jadi dokter kandungan tadi, cita-citamu adalah memiliki rumah sakit yang besar. Tepuk tangan dokter. Ubah mimpimu ya, ubah mimpimu menjadi pemilik rumah sakit kandungan termodern. Jadi kamu sebagai dokter kandungan, kamu memperkerjakan juga dan kamu bisa menolong orang lain. Ya, kalau yang jadi guru tadi harusnya dia punya universitas seperti ini, pemilik universitas atau pemilik sekolahan yang besar. Kalau kamu jadi pramugari, seharusnya kamu adalah pemilik perusahaan penerbangan. Ya, jangan jadi pramugari. Kuliah di UPH jangan jadi pramugari. Saya harus menjadi pemilik perusahaan penerbangan atau minimal pemilik pesawat terbang, sehingga kalau kamu naik ada pramugari yang melayani kamu, pesawatmu sendiri. Jelas? Ya. Itu harus. Setuju? Setuju? Mulai sekarang rubah mimpimu setinggi-tinggi. Ulangi. Berani mimpi yang tinggi? Berani? 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 Harus berani. Tidak semua orang bisa duduk di sini. Kamu mendapatkan kesempatan untuk kuliah di tempat yang terbaik. Jangan sia-siakan. Kalau ke sini harus mimpi yang besar. Tempat belajar yang enak, ya, dosen-dosennya yang terkenal, programnya yang baik. Tanamkan mimpimu yang tinggi. Sanggup? Karena jika kamu mencapai cita-citamu,
kamu bisa berbuat lebih banyak untuk rakyat dan bangsa dan negaramu. Ini pentingnya. Karena ancaman ke depan semakin nyata dan perlu antisipasi sejak dini, dan para pemuda harus menjadi pemersatu. Maka raih mimpimu dan ajak teman-temanmu untuk meraih mimpi. Sekarang camkan inti dari kuliah saya di sini. Ya, inti dari kuliah saya di sini. Ya, bagaimana meraih mimpi. Saya minta ini catat, dengarkan. Atau kalau lupa tanya temannya nanti. Ya, kunci meraih mimpi. Yang pertama, kamu harus berdoa, meminta kepada Tuhan. Tuhan, bantu saya untuk meraih mimpi. Saya ingin menjadi pengusaha seperti Pak James. Tadi benar tadi. Begitu kamu kuliah, berdoa. Tapi Tuhan akan mengabulkan doamu sesuai dengan persepsimu. Jadi kalau kamu persepsi Tuhan pasti mengabulkan, pasti dikabulkan. Begitu kuliah tadi pertama kali masuk, saya ingin menjadi pengusaha seperti Pak James. Begitu kamu kuliah, IP-nya cuma 2,7 contohnya, atau 2,5. Ya Tuhan, saya direkturnya Pak James sajalah. Berubah doanya. Naik lagi semester ketiga, kamu sampai nilaimu masih di bawah lagi. Ya Tuhan, saya jadi pegawainya Pak Jim sajalah, bukan direkturnya. Begitu semester keempat kamu naik lagi, ya Tuhan, saya jadi pengusaha besar seperti Pak Jim. Jangan. Apapun yang terjadi, doamu harus tetap, supaya Tuhan tidak bingung. Tuhan akan mengabulkan setiap doamu. Yang dikabulkan kan bingung, yang mana ini yang doanya yang dikabulkan. Jadi kamu harus berdoa terhadap mimpimu, ya, doa terhadap mimpimu. Tanamkan setinggi-tingginya. Pak Jokowi sekolah di UGM, di Universitas Kehutanan, jadi pegawai sampai di Aceh. Tapi karena mimpinya terus. Barack Obama pada saat sekolah di Menteng ditanya, apa cita-citamu? Saya akan menjadi presiden Amerika. Orang bilang, kamu sudah hitam, orang negro, ya kan, bajumu lecek, tinggalnya di Indonesia lagi, mimpi jadi presiden. Barack Obama, kisah nyata ini. Tapi dimanapun ditanya, saya presiden Amerika, dan buktinya jadi presiden Amerika. Bisa. Tanamkan mimpi yang tinggi, tetapi kamu harus fokus terhadap mimpimu. Setiap saat harus fokus. Saya akan jadi presiden, saya akan jadi pengusaha, saya akan pemilik rumah sakit, saya akan pemilik perusahaan penerbangan. Harus fokus dan harus optimis bahwa mimpimu suatu saat pasti terwujud. Tetapi kamu jangan hanya sebagai pemimpi, kamu harus action. Untuk actionnya bagaimana? Satu, kamu tidak boleh frustasi dan kamu harus fleksibel. Bergaul fleksibel, belajar pun fleksibel. Jangan cuma percaya dengan pelajaran yang ada di sini. Kamu harus butuh lagi. Buka internet, buka website, cari tambahan-tambahannya. Sehingga apabila kamu dikasih pekerjaan oleh dosen, dosenmu akan terkejut. Karena kamu pasti mencari literatur, mencari bahan-bahan dari luar. Ini fleksibel untuk menghadapi pelajaran pun. Dan mimpimu besar. Kamu tidak bisa mewujudkan mimpimu sendiri. Ya, 8.000 yang hadir di sini jadikan network. Bentuk web networking, bentuk network jaringan. Karena kamu tidak bisa. Bayangkan kalau kamu mulai dari semester pertama, semua orang ini jadikan network teman kamu, apapun nanti karirnya, mendukung kamu, sama-sama mendukung, pasti bisa tercapai. Dan karena mimpimu besar, maka kamu harus selalu belajar.
Belajar apapun saja. Jangan puas dengan yang diajarkan di sini. Kembangkan terus. Belajar dengan kehidupan juga. Dan yang paling penting, semua harus kamu lakukan dengan do by heart. Dengan hati. Kamu diminta tolong temanmu, lakukan dengan hati. Hari Jumat sore, tahu-tahu dosen ngasih kerjaan yang sangat panjang dan sulit. Waduh, ini dosen satu ini memang udah tua, galak lagi. Kasih kerjaan susah lagi. Nggak tahu kalau kita suka mau liburan. Harusnya kamu balik. Dosen ini baik sekali. Pekerjaan yang sulit justru dikasih waktu saya yang panjang, yang saya punya kesempatan untuk mencari referensi dari manapun juga. Dia sangat baik. Saya harus benar-benar kerjakan dengan referensi-referensi yang terbaru, yang terbaik. Lakukan dengan do by heart. Dan yang paling penting, setiap hari sebelum tidur, kamu bertanya pada dirimu, sudahkah saya konsisten dan fokus terhadap mimpi saya? Sudahkah saya berdoa? Sudahkah saya optimis hari ini? Sudahkah saya fleksibel? Sudahkah saya punya network baru sekarang ini? Sudahkah saya melakukan aksi-aksi untuk meraih mimpi saya? Sudahkah saya belajar bertambah ilmu? Dan sudahkah saya melakukan semuanya dengan do by heart, dengan hati? Kalau belum, catat, rencanakan besok. Manakala kamu bangun pagi hari, buka catatanmu. Saya harus lakukan ini. Dan berdoa. Harus kamu lakukan semuanya ini setiap hari. Dan saya yakin kamu punya peluang, kamu sudah pada tempat yang benar di tempat ini untuk meraih mimpi. Jangan ragu-ragu, tanamkan mimpimu setinggi-tingginya dan pasti itu tercapai. Ya, ingat, disinilah tempatmu meraih mimpi. Saya hanya menyampaikan selamat belajar, selamat berjuang, menjadikan kita sebagai bangsa pemenang, serta wujudkan Indonesia Raya. Terima kasih sekali lagi, lakukan semuanya dengan niat terbaik, berani, tulus dan ikhlas. Sekali lagi, selamat berjuang meraih mimpi, kamu pasti bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om. Kita sambut kembali tepuk